Duh, bisnya lama sekali. Sabarlah, bisnya nanti juga akan sampai sini. Tapi kita belum salat zuhur. Sedangkan ini sudah jam 1. Sekitar sini ada musola tidak ya? Mana aku tahu kalau sekitar sini ada musola. Aku juga baru pertama ke sini. Bagaimana kalau kita gabung saja salatnya? Menggabungkan salat. Bagaimana caranya? Dalam perjalanan tertentu dan kilometer tertentu, kita mendapat keringanan untuk menjama' atau menggabungkan salat. Selain itu kita juga bisa meringkas atau mengqashor salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hayo, siapa yang pernah mengalami situasi seperti tayangan video di awal tadi? Sebenarnya apa sih sholat jamak dan qashar itu? Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar. Menjamak sholat atau jam'us sholat adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut jamak taqdim. Contohnya kita sholat duhur dan sholat asar dikerjakan di waktu duhur, maka itu disebut jamak taqdim. Nah, sebaliknya jika kita melaksanakan sholat fardu di waktu sholat yang kedua, maka disebut dengan jamak takhir. Contohnya kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya dan dikerjakan di waktu isya, maka itu disebut jamak takhir. Nah, berikut adalah salah satu hadis tentang pelaksanaan sholat jamak. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza zaghat syamsu qabla an yartahila jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wa yartahil qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra hatta yanzila lil 'ashri wa fil maghribi mithlu dhalik in ghabat syamsu qabla an yartahila jama'a bainal maghribi wal isya'i wa yartahil qabla an taghiba syamsu akhara al maghriba hatta yanzila lil isya'i thumma jama'a bainahuma. Yang artinya dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di perang Tabuk saat matahari tergelincir, sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung antara sholat duhur dengan asar. Tetapi ketika berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau menunda sholat duhur sehingga beliau singgah untuk sholat asar. Sholat maghrib juga beliau lakukan seperti itu, yaitu jika matahari tenggelam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung antara sholat maghrib dengan isya. Tetapi jika beliau berangkat sebelum matahari tenggelam, maka beliau menunda sholat maghrib sehingga singgah untuk sholat isya, lalu beliau menggabung antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Nah, bagaimana dengan sholat qashar? Mengqashar sholat atau qasrus sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Nah, sholat fardu yang dapat diqashar itu meliputi sholat duhur, asyar, dan sholat isya. Sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan. Nah, dalil sholat qashar ini ada di Quran surah An-Nisa ayat 101.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Shadaqallahul azim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, berikut ini adalah syarat diperbolehkannya sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama, syaratnya adalah jarak yang ditempuh telah mencapai 48 mil atau setara dengan 80,64 km. Yang kedua, mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Yang ketiga, bepergian tidak untuk tujuan maksiat. Yang keempat, daerah yang menjadi tempat tujuan itu jelas. Yang kelima, niat qashar atau jamak saat takbiratul ihram. Niat ini harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Yang keenam, tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa jamak atau qashar. Yang ketujuh, telah melewati batas desa atau dusunnya. Nah, sekarang apakah yang kita pahami dengan istilah jamak qashar? Yaitu sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat, menggabung dan meringkas sholat istilahnya ya. Contohnya pelaksanaan sholat duhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu sholat duhur ataupun di waktu sholat asar. Bolehkah melaksanakan sholat dengan jamak qashar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 80,64 km? Selain itu, masing-masing sholat yang hendak dijamak qashar adalah 4 rakaat jumlahnya. Oleh karena itu, sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak qashar hanya sholat duhur dan asar dalam keadaan bepergian. Bagaimana jika sholat yang hendak dilaksanakan adalah sholat maghrib dan isya? Boleh menjamak sholat keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi sholat maghribnya tetap dilaksanakan secara lengkap rakaatnya, sedangkan sholat isyanya boleh dilaksanakan dengan cara mengqasharnya.